Assalamualaikum kaum muslimin wal muslimat. Selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Kali ini ditemani oleh saya Ken, dan sekarang kita akan membahas tema ilmu fikih dengan narasumber kita Ustadz Imam Taufik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Belakangan ini kesibukannya apa aja nih Pak? Kalau kesibukan ya banyak ya. Banyak. Tapi ya kesibukan untuk pencaharian yaitu berdagang. Biar gak berlama-lama nih Pak. Ya. Boleh ya kita langsung ke pertanyaan pertama? Boleh, silakan. Menurut Pak Ustadz nih, seperti apa sih definisi ilmu fikih di agama Islam itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan apa itu ilmu fikih, lebih baiknya kita melihat kembali bahwasanya secara etimologi bahwasanya ilmu fikih itu berarti pemahaman. Jadi pemahaman apa saja itu dalam bahasa Arabnya itu dikenal sebagai fikih. Nah, sedangkan secara terminologinya atau secara istilahnya, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-muktasabuh min adillatiha at-tafsiliyati. Apa maksudnya? Ilmu atau pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat, di mana hukum-hukum syariat ini diambil atau disarikan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi mungkin saya akan membahas sedikit kenapa disebut ilmu, karena ini akan berkaitan dengan pengetahuan. Maka di sana adalah ilmu. Fikih itu adalah sesatu ilmu, disiplin ilmu. Nah, dikecualikan dari ilmu ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya bukan manusiawi, seperti pengetahuan dari Allah itu sendiri, karena Allah itu kan memiliki sifat ilmu. Jadi, pengetahuan malaikat Jibril itu tidak bisa disebut sebagai ilmu fikih di sini. Nah, bil ahkami syar'iyyati, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat. Apa itu hukum-hukum syariat? Hukum-hukum yang memang telah Allah gariskan kepada hambanya. Nah, jadi hukum di sini adalah hukum-hukum syariat. Beda misalkan nanti dengan hukum positif. Nah, itu tidak bisa disebut dengan hukum fikih, atau hukum adat itu tidak bisa disebut dengan hukum fikih. Terus lagi misalkan ilmu-ilmu yang lain, misalkan ilmu filsafat, meskipun artinya itu pemahaman, itu tidak bisa disebut dengan arti fikih. Jadi batasan dalam ilmu fikih itu adalah pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syariat. Nah, pengetahuan ini disarikan atau diambil al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalil yang memang terperinci. Misalkan contohnya seperti ini. Wudhu itu wajib wudhu itu wajib sebelum kita sholat. Di dalam wudhu ada rukunnya. Yang pertama yaitu harus niat. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya niat di dalam wudhu itu wajib hukumnya? Yaitu ada dalil yang terperinci. Misalkan seperti innamal a'malu binniyati, bahwasanya atau sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kita bisa bedakan antara orang yang membasuh mukanya karena kepanasan atau ingin mendinginkan mukanya dengan orang yang berwudu, yang mau sholat atau mau memegang Al-Quran. Nah, ini niat ini menjadi pembeda. Nah, artinya niat ini wajib hukumnya ketika kita mau berwudu, menjadi salah satu rukun di dalam berwudu. Kenapa? Karena ada dalilnya yang bersumber dari hadis Nabi kalau di sini, yaitu innamal a'malu binniyati. Jadi seperti itu. Jadi fikih itu adalah ilmu atau suatu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat, di mana pengetahuan tadi itu disarikan atau diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Beda dengan dalil-dalil yang secara global. Ini nanti masuknya pada ilmu usul fikih.
Jadi misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, di sana kalau usul fikih itu membahas perintahnya. Jadi itu adalah pembahasan secara global, dalilnya global. Jadi misalkan kenapa kok bisa wajib, itu adalah urusannya ilmu fikih. Oh, ternyata perintah itu tidak hanya berkaitan atau bermakna kewajiban saja. Ada orang menyuruh atau memerintah, itu artinya dia itu menakut-nakuti, bisa. Oh, jadi ada perbedaan ya Pak antara ilmu fikih dengan usul fikih Pak? Ada. Oh, kalau perbedaannya tuh apa Pak? Ya, jadi kalau usul fikih itu kita membahas secara global. Jadi bagaimana kita tahu bahwasanya itu perintah itu bermakna wajib, itu kita membahasnya di ilmu usul fikih. Tapi kalau misalkan seperti fikih, itu kita tahu hukumnya. Jadi membahas hukumnya kalau di dalam ilmu fikih. Sedangkan di dalam ilmu usul fikih, itu kita mencari tahu apakah ini wajib, apakah ini bermakna sunnah, apakah ini bermakna larangan, apa ini bermakna makruh. Itu urusannya ada di dalam ilmu usul fikih. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam ilmu usul fikih, bisa saja perintah itu tidak hanya bermakna sebuah kewajiban, tapi bisa saja dia bermakna sunnah. Jadi banyak hadis Nabi ternyata itu adalah bukan sebuah kewajiban. Ketika Nabi memerintahkan bukan kewajiban, bisa saja itu bermakna sunnah saja. Jadi seperti itu. Dari ilmu fikih dan usul fikih itu ada contoh kasusnya Pak? Jadi contohnya ada. Jadi misalkan kalau ilmu usul fikih seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ilmu usul fikih itu membahas dalil secara global. Jadi misalkan ada sebuah larangan. Nah, apakah larangan ini ternyata bermakna haram atau hanya bermakna makruh saja? Atau berarti itu tidak, jika dijalankan itu mengandung arti ketidaksempurnaan. Nah, misalkan saya kasih contoh. La sholata liman la yaqra'ul Fatihah. Misalkan ada teks seperti itu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Di sana artinya apakah menjadi batal atau hanya tidak sempurna sholatnya atau seperti apa? Nah, kalau di dalam usul fikih itu akan dicari dalil-dalil yang lain. Oh, ternyata bagi orang yang tidak membaca Fatihah, ternyata itu membatalkan sholatnya. Nah, itu adalah urusannya di dalam usul fikih. Jadi seperti itu. Kalau ilmu fikih tadi, jadi turunan dari ilmu usul fikih ini barulah kemudian jadi ilmu fikih, produknya di situ. Jadi kalau ilmu fikih itu lebih mudah lagi. Oh, ternyata hukum sholat atau hukum wudhu, rukunnya ini itu bisa kita lihat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Tapi untuk mengetahui apakah ini wajib, apakah ini haram, apakah ini makruh, itu nanti diperlukan lagi, itu adalah ilmu usul fikih. Jadi seperti itu. Kan ada juga nih Pak, ilmu syariat nih Pak. Apakah ada kaitannya antara ilmu fikih dengan ilmu syariat ini? Nah, kalau misalkan untuk syariat, jadi sebetulnya syariat itu secara terminologi atau istilahnya, syariat itu bermakna ma syara'ahullahu li ibadihi minal ahkam ala tariqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang Allah telah gariskan atau segala sesuatu yang telah Allah atur bagi hamba-hambanya yang berasal atau yang berupa hukum-hukum dengan jalan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu syariat secara umum, definisinya seperti itu. Nah, nanti ada lagi turunannya. Syariat itu segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Itu bisa berupa Al-Quran atau hadis. Nah, ilmu fikih kaitannya dengan ilmu syariat. Ilmu fikih ini
memiliki hubungan struktural, kemudian hubungan fungsional. Jadi kalau hubungan strukturalnya itu, ilmu fikih ada di bawah syariat. Sedangkan fikih itu adalah produk dari syariat. Nah, sedangkan hubungan fungsionalnya, kalau syariat itu sudah berupa aturan secara umum, secara universal, sedangkan fikih itu nanti ada di wilayah praktisnya atau amaliyahnya, itu ilmu fikih. Jadi ada hubungan strukturnya, ada juga hubungan fungsionalnya, seperti itu. Jadi kaitannya ada dua. Nah, kalau dalam negara kita nih Pak, apakah hukum syariat di dalam ilmu fikih ini cocok diterapkan di negara yang multikultural, bahkan multiagama seperti di Indonesia ini? Kalau cocok, pasti insya Allah cocok. Jadi segala sesuatu yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, pasti itu Allah memiliki tujuan tersendiri. Karena Allah maha mengetahui kepada hamba-hambanya. Jadi pasti syariat itu sholihah likulli zaman wa makan. Jadi pasti cocok atau pasti sesuai, pasti pas terhadap setiap waktu maupun setiap zaman. Jadi itu kalau kita bicara di Indonesia pasti cocok. Cuma masalahnya nanti apakah kita akan melihat syariat ini hanya sebagai bentuk saja atau hanya ingin substansinya saja yang diambil di dalam syariat atau seperti apa. Jadi misalkan ada penerapan hukum syariat atau hukum fikih di Indonesia. Jadi sebetulnya posisi hukum fikih di Indonesia itu adalah hukum normatif. Jadi hukum yang memang meskipun tidak diundang-undangkan oleh negara, tidak menjadi undang-undang, tapi itu berlaku di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi posisi hukum fikih di Indonesia itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang ketika Islam masuk, itu sebetulnya sudah dijalankan oleh orang-orang di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia sebetulnya sudah menjalankan syariat Islam meskipun tidak 100%. Jadi seperti itu. Jadi ilmu fikih itu sangat penting ya Pak? Ya, ilmu fikih ini sangat penting bagi setiap orang Islam. Seberapa pentingnya sih Pak ilmu fikih ini wajib dipelajari gitu oleh kaum muslimin? Dan esensinya tuh apa sih Pak? Untuk belajar ilmu fikih sendiri itu sebetulnya menjadi fardu ain. Tapi fardu ainnya ini bagi kita yang memang pada saat itu membutuhkan ilmu fikih. Misalkan kita mau sholat atau kita mau belajar sholat, mau belajar berwudu. Ketika kita sudah balik atau beranjak dewasa, maka di saat itu kita sudah mendapatkan kewajiban untuk sholat atau berpuasa. Nah, otomatis berwudu pun juga sudah menjadi wajib. Maka pada saat itu kita sudah terkena hukum fardu ain belajar fikih. Jadi bukan fardu kifayah lagi. Nah, jadi kalau kita ingin memperluas ilmu fikih, itu baru hukumnya fardu kifayah. Jadi cukup hanya beberapa orang yang mendalami ilmu fikih, itu sudah gugur kewajiban yang lain. Jadi berbeda. Kalau kita misalkan mau berpuasa, maka kita wajib hukumnya belajar fikih tentang puasa. Kita mau berhaji, maka pada saat itu sebelum kita berhaji, kita sudah wajib hukumnya belajar fikih haji. Jadi pada saat dimana kita akan memasuki sebuah ibadah, sebuah muamalah, kita mau menikah, atau kita mau berdagang, atau kita mau bertata niaga atau usaha, maka di saat itu kita harus faham atau belajar apa itu fikih muamalah. Jadi pada saat dimana kita mau memasuki suatu bidang, maka di saat itu kita terkena hukum fardu ain belajar ilmu fikih sesuai dengan bidang yang tadi. Tapi kalau untuk masalah misalkan untuk memperdalam perbedaan perbandingan mazhab, itu kita hukumnya fardu kifayah. Jadi sangat-sangat penting bagi setiap orang Islam. Jadi ilmu fikih ini tuh tidak hanya berkaitan dengan rukun Islam saja ya Pak? Masih banyak lagi gitu kaitan-kaitannya. Ya, jadi ilmu fikih itu sebetulnya objek dalam ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafin. Apa af'alul mukallafin? Setiap perbuatan atau perkataan manusia.
Jadi perbuatan bisa menyangkut tadi hubungan kita dengan Allah, itu ibadah. Hubungan kita dengan keluarga, ahwalus syahsiyah, hubungan kita dengan orang lain itu muamalah. Kemudian menyangkut hukum pidana. Nah, itu nanti ada fikih jinayah di peradilan pengadilan itu juga ada fikih-fikihnya. Kemudian jadi bukan hanya tentang ibadah saja dalam ilmu fikih. Jadi kita itu biasanya taunya ilmu fikih itu tentang sholat, najis, nah toharoh seperti itu. Jadi sebetulnya lebih luas lagi ilmu fikih ini karena itu objeknya adalah af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan manusia. Dan juga ada yang mengatakan aqwalul mukallafin atau perkataan-perkataan manusia karena nanti perkataan manusia ini juga ada hukumnya. Misalkan kita sudah berkeluarga, kita mengatakan kata tolak, itu juga ada hukumnya. Ketika kita jual beli, itu ada sigot ijab kabul, itu juga ada hukumnya. Jadi seperti itu. Jadi objek dalam ilmu fikih bukan hanya tentang ibadah saja karena itu adalah menyangkut af'alul mukallafin. Tadi kan ada yang namanya fikih ibadah nih Pak. Apakah yang dibahasnya tuh berkaitan dengan ritual ibadah hablum minallah saja atau mungkin seperti ritual ibadah keagamaan yang lain itu? Untuk fikih ibadah lebih dititik beratkan itu adalah tentang hablum minallah. Di sana membahas tentang apa saja rukunnya, apa syarat-syarat sahnya. Nah, itu yang akan dibahas oleh fikih. Sedangkan untuk menghayati bagaimana kita beribadah atau rahasia-rahasia di dalam beribadah, itu sebetulnya ada ilmu yang lain yang lebih konsen terhadap hablum minan nasnya, yaitu ilmu tasawuf. Nah, jadi kalau dalam fikih itu sebetulnya jika tentang fikih ibadah itu hanya menyangkut tentang hablum minallah kebanyakan. Nah, nanti misalkan fikih-fikih muamalah, fikih-fikih munakahah, fikih yang lain, nah itu adalah hablum minan nas. Cuma untuk menghayati bagaimana itu nanti ada fikih munakahat, itu sebetulnya ada ilmu-ilmu yang lain di sana. Jadi seperti itu. Kemudian Pak, tadi kan fikih muamalah nih Pak. Fikih muamalah itu kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Apakah berkaitan dengan transaksional jual beli? Ya, kalau fikih muamalah, artinya kan muamalah itu adalah saling beramal, artinya transaksional. Jadi memang dalam fikih muamalah itu banyak dibahas di dalamnya seperti jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, dan hal-hal yang memang kita berhubungan atau bertransaksi dengan orang lain. Jadi fikih muamalah itu memang fikih yang transaksional, di mana akad itu dibahas, rukunnya seperti apa. Jadi itu disebut dengan fikih muamalah. Berarti ada ijab qabul juga dibahas? Ya, tentu saja kalau ijab qabul itu di dalam setiap akad itu sebetulnya pasti dibahas. Karena nanti jika tidak ada ijab qabul, suatu akad ini akan menjadi rancu. Apakah ini pemberian, apakah ini hutang, apakah ini hibah, kan jadi rancu. Nah, misalkan antara hibah dan waris misalkan. Seseorang mau meninggal sakit, kemudian apakah ini hibah atau nanti anak-anaknya mengatakan, oh ini bukan hibah. Ini ternyata orang tua saya belum pernah mengatakan ini dikasih, tidak dihibahkan. Maka itu otomatis menjadi warisan. Nah, seperti itu. Jadi ijab qabul itu di dalam fikih muamalah sangat penting. Meskipun nanti ada fikih muamalah di ijab qabulnya itu tidak bisa disamakan dengan ijab qabul yang ada di dalam fikih munakahah. Karena fikih munakahah itu lebih sakral lagi ijab qabulnya. Ini seperti itu. Nah kan Pak, ada uang, ada barang. Kalau misalnya nih kita beli bakso, Ya. beli bakso tuh kayak makan dulu baru kita bayar. Itu masuknya gimana Pak? Ya, jadi memang itu sebetulnya adalah hukum kebiasaan kita. Jadi memang tidak selamanya gambaran fikih di mana harus ijab qabul dulu, kemudian ada uang, ada barang, tidak selamanya seperti itu juga. Jadi memang kalau kita ingin menerapkan fikih di keseharian kita,
itu memang agak sulit sebetulnya. Jadi memang ada orang-orang yang memang fanatik untuk melaksanakan fikih ini. Biasanya mereka akan ada akadnya dan itu memang lebih baik. Tapi misalkan apakah jual belinya itu tidak sah? Itu di dalam mazhab Syafi'i memang banyak berbagai pendapat. Itu ada yang mengatakan sah karena yang diakad atau yang menjadi transaksi itu adalah hal yang sudah diketahui secara umum, kemudian juga antarodin, saling menerima, dan juga memang bukan nominal yang besar. Nah, kecuali jika itu adalah nominal yang besar, di mana itu akan terjadi bisa atau potensi penipuan itu bisa terjadi. Jadi misalkan kita beli, ternyata barangnya dulu yang dikasih. Nah, seperti sekarang banyak terjadi, misalkan jual beli online, barangnya nggak datang, uangnya sudah dikasih. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada hukum yang lebih ringan, masalah seperti misalkan kita makan bakso dulu, baru uangnya kemudian. Jadi sebetulnya tetap sah, jadi seperti itu. Jadi fikih muamalah itu bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan lokal kayak gitu? Ya, kalau fikih muamalah itu sebetulnya lebih fleksibel hukumnya di dalam muamalah, karena setiap muamalah itu biasanya terus berinovasi. Jadi misalkan sekarang jual beli online, orangnya tidak pernah ketemu, tapi bisa jadi satu transaksi. Nah, maka ada perkataan al-mu'minuna ala syurutihim. Jadi sebetulnya orang-orang mukmin itu bisa menyesuaikan dengan kebiasaan, kemudian apa yang menjadi syarat-syarat bagi mereka itu bisa menjadi transaksi seperti itu. Jadi lebih fleksibel lagi, berbeda dengan kalau fikih ibadah. Fikih ibadah itu kita tidak boleh asal-asalan. Jadi selama tidak ada dalil, kita tidak bisa sembarangan melakukan ibadah. Nah, kalau muamalah itu lebih dibolehkan. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasar dari setiap transaksi itu boleh, sampai ada dalil yang memang mengharamkannya. Jadi misalkan ada di dalamnya ada unsur penipuan atau merugikan hak orang lain, nah itu bisa jadi meskipun kata tadi misalkan ada dalam satu tradisi masyarakat, tradisinya seperti ini, tapi ternyata itu merugikan hak orang lain, maka hukum fikih tidak bisa mentolerir hukum adat yang tadi. Jadi harus sesuai dengan koridor syariah. Tadi kan ada antarodin, Pak. Kalau misalnya judi itu masuk ke situ juga kan, itu saling ridho juga, Pak. Kalau mau dikatakan saling ridho, sebetulnya tidak ridho. Karena setelahnya dia akan mengeluh. Jadi kalau ridho itu pasti sama-sama legowo. Nah, jadi sebetulnya dalam judi, meskipun pada asalnya ridho, saling ridho katakanlah seperti itu, tapi ada unsur merugikan hak orang lain di sana yang memang tidak bisa ditolerir oleh hukum fikih. Karena itu sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya homer judi itu adalah perbuatan-perbuatan setan, seperti itu. Berarti termasuk ke riba juga ya, Pak? Bagaimana dengan perbankan syariah, Pak? Kira-kira itu seperti apa, Pak? Kalau untuk riba, tentu saja meskipun misalkan ada saling menerima, sebetulnya tidak ada saling menerima. Itu ada salah satu pihak yang terpaksa, pasti itu di dalam masalah riba. Nah, bagaimana dengan perbankan syariah? Bagaimanapun misalkan ada suara-suara yang mengatakan, oh ternyata perbankan syariah hanya namanya saja yang berganti, akadnya saja namanya yang berganti, tapi prakteknya tetap. Tapi sebetulnya kita harus mengapresiasi bahwasanya ada usaha dari para ulama untuk merumuskan bagaimana perbankan syariah yang asalnya tadi hanya melulu di perbankan konvensional itu bisa ada ketertarikan untuk menerapkan hukum fikih di dalam perbankan syariah. Jadi meskipun belum 100% syariah, katakanlah seperti itu, tapi minimal sudah ada usaha untuk menjalankan transaksi atau perbankan
secara hukum fikih. Berarti kita harus mengapresiasi para ulama yang berada di Dewan Syariah Nasional yang membangun bank-bank syariah di Indonesia ini, Pak. Ya, tentu saja kita harus apresiasi setinggi-tingginya bagi mereka yang mengusahakan. Jadi minimal ada alternatif di mana yang asalnya selalu konvensional, kemudian dengan bunga yang terkadang terlampau tinggi, itu bisa ditekan oleh perbankan syariah ini. Jadi kita harus berterima kasih juga seperti itu. Kalau untuk fikih munakahat nih, Pak, di dalam fikih munakahat itu ada apa aja sih, Pak? Apakah hanya membahas ritual pernikahan saja, atau mungkin beserta cara berumah tangga juga ada dibahas di sana? Kalau untuk fikih munakahat itu sebetulnya bukan hanya ritual pernikahan ijab qabul sudah langsung, tidak. Jadi itu juga dibahas tentang khitbah. Khitbah itu bagaimana kita asal dari ta'aruf, kemudian tunangan, kemudian nanti cara berumah tangga. Misalkan ada suami memiliki 4 orang istri, misalkan seperti itu. Kemudian talak, hulu, cerai, dan semacamnya, itu juga dibahas. Masalah nafkah itu juga dibahas di dalam fikih munakahat. Jadi seperti itu. Ada juga nih, Pak, fikih jinayat tadi ya, Pak. Apakah ini mirip dengan peraturan KUHP di negara demokrasi ini? Kalau fikih jinayah itu sebetulnya kalau mau dikatakan mirip, ya tidak juga mirip. Karena sumbernya juga berbeda. Kalau fikih jinayah itu tentu saja karena fikih itu bersumber dari Al-Quran dan hadis atau dari syariat. Sedangkan KUHP itu sumbernya ya dari manusia-manusia juga. Jadi bagaimana sesuai dengan kemauannya yaitu KUHP. Tapi kalau dalam fikih jinayah itu sumbernya sudah berbeda. Kemudian juga dari segi syaratnya, dari segi bentuknya itu juga berbeda. Nah, bisa jadi itu nanti fikih jinayah ini bisa dijadikan hukum positif atau bisa menjadi undang-undang di dalam sebuah negara, bisa jadi. Tapi kalau di Indonesia karena kita itu warga negaranya itu majemuk, multikultural, maka pada saat sejarahnya dulu itu kita tidak bisa menerapkan hukum jinayah atau fikih jinayah yang terjadi di Indonesia. Nih Pak, contoh ada suatu kasus nih Pak. Ketika seorang muslim sudah menduduki jabatan tertentu nih di pemerintahan, apakah dia wajib seperti meregularisasikan atau mungkin minimal setidaknya mengusulkan aturan Islam ke dalam perundang-undangan? Ya, kalau kita mau bicara wajib, tentu saja wajib hukumnya bagi setiap orang Islam untuk berusaha, apalagi misalkan dia ada di dalam dewan, menjadi seorang dewan, itu untuk mengusulkan atau meregulasikan hukum-hukum yang bersumber dari hukum Islam. Karena bagaimanapun sejarah kita itu memang hukum Islam pernah ada di Indonesia, meskipun pada lintasan sejarahnya itu naik turun hukum Islam di Indonesia. Jadi sebetulnya wajib. Cuma nanti apakah memang bentuk atau substansinya yang mau diambil, karena negara Indonesia itu adalah seperti tadi Bhinneka Tunggal Ika. Apakah hanya bentuknya saja atau mau substansinya yang diambil? Nah, itu jadi yang permasalahan. Jadi antara Islam yang begitu fanatik ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia, syariat Islam di Indonesia dengan bentuknya, ada juga yang ingin menerapkan hukum Islam itu secara normatif, secara substansinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau bicara kewajiban, tentu saja setiap orang Islam itu terkena kewajiban untuk menjalankan hukum Islam. Oh ya Pak, ada yang namanya dengan ijtihad. Seperti apa Pak cara atau metode para ulama dalam melakukan ijtihad ini? Apakah ada kaitannya dengan usul fikih? Ya, ijtihad itu pembahasan di dalam ilmu fikih. Jadi ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan satu orang mujtahid untuk mencari hukum, untuk mengeluarkan suatu hukum. Itu adalah ijtihad. Nah, untuk metodenya tergantung dari mujtahidnya sendiri. Karena kita sudah pernah membahas sebelumnya
apa itu madhab. Jadi madhab-madhab itu bisa berbeda karena metodenya pun berbeda seperti itu. Ya, kita ambil yang kita anut di Indonesia itu madhab Syafi'i. Metodenya itu adalah ketika ada suatu hukum maka harus diputuskan dulu dengan bersumber pada Al-Quran. Jika tidak ada di dalam Al-Quran maka dicari di dalam sunnahnya. Kemudian jika tidak ada di dalam sunnah dicari di ijma, kesepakatan para sahabat dulu, para ulama dulu. Kemudian jika tidak ada ijma'nya maka berlakulah kias atau analogi sebuah hukum. Jadi itu metode. Jadi sebetulnya banyak metode-metode para mujtahid untuk berijtihad mencari suatu hukum. Oh ya Pak Ustadz, tadi kan ada yang namanya mujtahid. Itu maksudnya apa ya Pak Ustadz? Mujtahid itu artinya adalah orang yang melakukan ijtihad. Jadi kalau di dalam ilmu sharaf itu ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, wa mujtahadan fahuwa mujtahidun. Ijtahada itu adalah pekerjaannya, mujtahid adalah pelakunya. Jadi yang orang yang berijtihad. Jadi seperti itu. Jadi orang yang berijtihad ini tidak sembarang orang. Jadi kalau dulu itu ada yang disebut dengan mujtahid mustakil. Artinya mujtahid yang memang merdeka lah istilahnya, dia tidak taklid atau ikut pada seseorang. Jadi dia berijtihad sendiri mencari hukum yang memang bersumber dari Al-Quran. Jika tidak dalam Al-Quran bisa diambil dari sunnah. Nah jika tidak di as-sunnah dia mencari di ijma. Nah jadi seperti itu. Jadi ijtihad itu adalah, mujtahid itu adalah pelakunya. Lalu Pak Ustadz, apakah setiap muslim nih boleh melakukan ijtihadnya masing-masing atau harus secara kolektif? Nah, untuk melakukan ijtihad itu tidak bisa setiap orang Islam itu melakukan ijtihad. Jadi untuk menentukan suatu hukum, misalkan ada satu kasus hukumnya seperti apa, itu tidak bisa kita semua orang Islam wajib berijtihad, enggak juga. Jadi kewajiban kita yang bukan level mujtahid itu di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Jadi orang-orang seperti kita itu ya cukup minta fatwa. Oh, misalkan ada MUI, di setiap kecamatan ada MUI-nya. Nah, misalkan ada satu kasus hukum, kita tinggal bertanya, minta fatwa kepada mereka. Nah, untuk melakukan mujtahid seperti yang tadi Ken sebutkan, apakah harus kolektif? Nah, mujtahid pada saat ini sebetulnya hanya memungkinkan untuk kolektif karena sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa disebut dengan mujtahid murni atau mujtahid mustakil yang independen. Mujtahid yang independen seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah itu sangat sulit sekarang ini, meskipun sarana belajar itu semakin mudah. Karena apa? Karena mujtahid itu bukan hanya tentang keilmuannya saja, tapi juga tentang ketakwaannya yang dihitung. Jadi itulah mujtahid itu tidak sembarang orang bisa mencapai mujtahid. Kira-kira ada syarat atau kondisi tertentu untuk berijtihad, Pak? Kalau untuk berijtihad secara ijtihadnya, misalkan kita mencari contoh misalkan ijtihad yang bukan menentukan suatu hukum. Ijtihad ada contohnya. Seperti misalkan kita berada di dalam hutan. Nah, kita tidak tahu apakah ini waktu duhur atau sudah waktu asar. Nah, pada saat itu kita bisa disebut dengan berijtihad. Atau misalkan ada sebuah air di dalam satu ember. Apakah ini najis atau enggak? Kita cari tahu nih. Air ini hukumnya apa? Najis atau suci? Nah, itu juga bisa disebut dengan ijtihad. Tapi beda dengan ijtihad yang seperti tadi. Nah, ijtihad itu yang misalkan tadi yang dimaksud pada kondisi-kondisi tertentu, tentu tidak semua orang bisa melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Tetap ijtihad itu harus dilakukan oleh para ahlinya. Jadi seperti itu. Jadi kondisi tertentu pasti misalkan di Indonesia itu ada Bahsul Masail dari Nahdlatul Ulama, ada Dewan Tarjihnya Muhammadiyah, kemudian juga Dewan Hizbah Persis,
kemudian yang secara nasional juga itu ada MUI. Nah, itu mereka yang mengeluarkan fatwa jika ada suatu kondisi di mana hukum masih abu-abu. Jadi seperti itu. Baik Pak Ustadz, kan zaman sekarang tuh teknologi udah canggih ya Pak. Apakah kita boleh Pak belajar ilmu fikih melalui buku terjemahan atau enggak media sosial atau enggak YouTube? Kalau untuk belajar tentu saja boleh-boleh saja. Cuma itu bukan jadi dasar kita untuk belajar. Tetap belajar itu harus melalui guru. Gak bisa kita hanya membaca terjemahan atau cuma lewat media sosial, gak bisa. Jadi untuk belajar ilmu fikih dengan sungguh-sungguh itu pasti harus melalui guru. Berhubungan dengan teknologi lagi nih Pak, kan ada AI itu Pak. Bagaimana pendapat Pak Ustadz nih jika guru mengaji fikih itu digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan semacam AI kayak gitu? Jadi masalah AI ini kan sudah menjadi masalah seluruh kalangan sebetulnya, dan seluruh profesi-profesi yang lain, bukan hanya guru mengaji. Nah, jadi sebetulnya untuk AI ini apakah bisa menggantikan posisi seorang guru ngaji? Kalau di dalam satu keilmuannya mungkin bisa saja bisa menggantikan. Kita mau bertanya hukum apa? Bisa. Tapi untuk menjadi contoh bagi seorang murid yang ingin belajar, AI tidak bisa. Karena tetap al-barokah itu dalam hazanah Islam itu ada yang namanya barokah. Barokah itu yang bisa mengantarkan kita pada amal. Jadi kita cuma tahu ini, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya halal, tapi tidak pernah dikerjakan. Nah, itu kita harus lewat guru untuk mendapatkan keberkahan. Ini seperti itu. Berarti seperti ChatGPT itu kurang layak untuk dijadikan referensi sebagai belajar ilmu fikih ya Pak? Ya, ChatGPT itu salah satu dari AI kan ya. Itu menurut saya kurang layak untuk dijadikan sebagai referensi utama di dalam belajar ilmu fikih. Cuma kalau untuk sebagai tambahan referensi atau cuma iseng, silakan saja. Karena tetap AI itu atau robot ChatGPT itu tidak secara spesifik membahas tentang keilmuan, apalagi itu ilmu fikih yang memang sumbernya di dalam Al-Quran dan hadis, yang di sana itu sangat diperlukan di dalam Al-Quran dan hadis itu diperlukan keilmuan-keilmuan yang lain seperti itu. Jadi ada ilmu bahasanya, ada ilmu sastranya, ada ilmu balaghahnya. Itu di dalam Al-Quran dan hadis itu sangat banyak untuk memahami keilmuan di sana. Jadi seperti itu. Jadi kurang layak kalau dijadikan referensi utama. Sebagai penutup nih Pak, mungkin Pak Ustadz bisa sedikit sharing-sharing nih untuk saran dan masukan dari Pak Ustadz agar ibadah yang kita lakukan tuh tidak sia-sia Pak. Ya, untuk saran saya bagi teman-teman Gen Hijrah, di dalam beribadah kita tentu saja kita harus tahu dulu ilmunya. Jadi sebelum tahu ilmunya kemudian kita langsung ibadah saja tanpa tahu ilmunya, maka ibadah kita akan sia-sia. Jadi wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu, maka amalnya tadi itu sia-sia. Jadi yang pertama adalah ketahui dulu ilmunya. Syarat-syarat sahnya, rukunnya, itu kita harus ketahui dulu. Kemudian hadirkan hati bahwasanya kita itu memang mau beribadah kepada siapa. Jadi misalkan contohnya kita mau sholat nih. Sholat, kita sudah tahu ilmunya. Oh ternyata harus wudhu dulu, rukunnya kita sudah tahu, syarat sahnya sudah tahu, apa yang membatalkan sholat itu kita sudah tahu. Nah itu saja belum cukup tanpa kita mengetahui bahwasanya saya ini mau ibadah kepada siapa. Nah di sanalah niat, ikhlas, dan tulus itu kepada Allah itu sangat diperlukan. Nah mudah-mudahan dengan cara kita mengetahui ilmunya, kemudian hati kita memang ikhlas kepada Allah, amal kita bisa diterima. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas sharing-sharing ilmunya. Semoga menjadi amal ibadah yang jariah, khususnya bagi Pak Ustadz dan juga bagi kita semua yang mendengarkan ini.
Demikianlah teman-teman Gen Hijrah mengenai kajian Islami tentang ilmu fikih ini. Saya tutup kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.